Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Zikri, NIM 210894. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang cakupan wilayah studi filsafat. Ilmu tidak terlepas dari landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang ada, dengan perkataan lain, bagaimana hakikat objek yang ditelaah sehingga membuahkan pengetahuan. Epistemologi membahas tentang bagaimana proses memperoleh pengetahuan, dan aksiologi membahas tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dengan membahas ketiga konsep ini, manusia akan mengerti apa hakikat ilmu itu. Tanpa hakikat ilmu yang sebenarnya, maka manusia tidak akan dapat mengetahui ilmu sebagaimana mestinya. Bila saya akan membahas tentang pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi atas segala permasalahannya. Ontologi secara bahasa Yunani terdiri dari dua kata, on, being, dan logos, logik. Jadi ontologi ialah teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Sementara menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Hal senada juga menurut sumber lain disebutkan bahwa ontologi itu membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Ontologi merupakan pembahasan dalam rangka untuk mencari atau menentukan hakikat sesuatu. Sering orang menanyakan sesuatu apa atau sesuatu yang benarkah, yaitu sesuatu apa saja, baik berbentuk benda materi atau non materi, atau sering disebut dengan istilah abstrak, hingga kemudian kita mendapatkan hakikat dari sesuatu tersebut, seperti yang dulu pernah dilakukan oleh filsuf Yunani bernama Thales. 2. Epistemologi. Epistemologi adalah cara mendapatkan pengetahuan yang benar, karena epistemologi itu adalah teori pengetahuan, tidak lain dan tidak bukan merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dari ontologi, seperti yang telah dijelaskan. Tanpa pemahaman yang utuh tentang ontologi dari satu hakikat, misalnya kita akan dapat memahami dan menjawab dari pertanyaan apa yang sedang kita cari jawabannya. Hal senada juga dengan aspek epistemologi atau teori pengetahuan dari sesuatu yang berurusan dengan hakikat dan juga pengetahuan, pengendalian dasar-dasar dan pertanggungjawaban tentang pengetahuan yang dimilikinya. 3. Aksiologi. Secara bahasa, aksiologi berasal dari perkataan axios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti teori. Jadi aksiologi mengandung pengertian teori tentang nilai. Sementara secara umum aksiologi dapat diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan keberadaan dari pengetahuan yang diperoleh dari berbagai capaian manusia telah dapat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam banyak memberikan daya manfaat dan daya guna bagi kehidupan manusia selama ini. Maka dalam perkembangan berikutnya, kajian filsafat yang membahas tentang aksiologi ini melahirkan dua cabang filsafat yang kelak akan menjadi salah satu cabang induk suatu pengetahuan, etika dan estetika. Karena bagaimanapun juga manusia tidak hanya dituntut untuk bertindak dan berperilaku saja, tapi nilai perilakunya seorang manusia itu memiliki nilai daya guna atau sebenarnya merugikan orang lain. Kemudian dikembangkan kajian ini menjadi kajian etika dan estetika dalam ilmu pengetahuan manusia, hingga kini aplikasi dalam pendidikan dan olahraga. Kajian filsafat ilmu sangatlah penting untuk dapat dipahami secara utuh. Dengan masalah aspek kajian utama dan mendasar dalam pembahasan filsafat ilmu adalah tiga hal seperti disebut di atas: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Karena tanpa ketiga hal itu, tidaklah mungkin kita akan memahami filsafat ilmu itu sendiri secara utuh.